pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Abuya Mama Gufron mengkarang salah satu lagu yang untuk membangkitkan semangat juang bagi para pejuang Wali Songo. Kalau kita lihat dari teks atau lirik yang ditulis oleh beliau begini: perjuangan Wali Songo itu adalah atau orang-orang yang sedang berjuang dengan lembaga PWI, mereka adalah orang-orang yang berjuang mengikuti jejak-jejaknya para ulama yang ada di Nusantara. Jangan kira ya, karena kalau sudah mengambil nama Wali Songo, perjuangannya sangat berat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga marwah agama dan bangsa yang berasaskan Pancasila. Pokoknya kalau ada yang macam-macam di Indonesia, apalagi nilai-nilai Pancasila ini berusaha dihilangkan, lawan pokoknya dengan para pejuang Wali Songo. Kan gitu. Makanya Abuya Mama Gufron itu pernah menyampaikan kepada Gus Abbas dan Kiai Imad, bila perlu nanti kantor lembaga yang ada di pusat sampai cabang sampai ke ranting itu harus ada Tugu Pancasila. Karena yang digaungkan selain memperjuangkan perjuangan ulama, sejarah bangsa, marwah Nusantara, juga membuktikan atau mengaplikasikan daripada nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Catat. Bahkan beliau di dalam lirik yang kedua menulis seperti ini: siaplah untuk berjuang menjaga NKRI, sejarah bangsa yang sudah dirubah. Pokoknya kalau ada sejarah bangsa yang dipalsukan oleh mereka, lawan, luruskan. Jangan sampai anak bangsa kita nanti tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Selain meluruskan sejarah yang ada di Nusantara, keberadaan PWI ini juga disampaikan oleh Abuya Mama Gufron untuk merawat peradaban dan budaya. Ini kalau di dalam istilah Nahdlatul Ulama namanya Nahdlatul Thaqafah wal Hadarah. Jadi harus bangkit peradaban dan tradisi budaya yang ada di Nusantara. Jangan ini dikit-dikit bid'ah. Kalau budaya di kita dibid'ahkan, pakai gamelan, ada sholawat pakai gamelan, wah ini bid'ah. Giliran salawat yang bawaan dari Timur Tengah, dari Yaman, kok tidak dibid'ahkan? Kan begitu. Karena sebenarnya sekarang ini lebih banyak orang-orang cenderung menyukai tradisi budaya yang dibawa oleh orang luar, baik itu di dunia musik, baik itu dalam fashion, cara berpakaian, bahkan cara berdialog bahasa sehari-hari. Kadang-kadang ngomongnya juga, aduh sudah gaya-gaya aneh ente, kan begitu. Ini yang dimaksud bahwa PWI harus berjuang, bergerak dan merawat peradaban dan budaya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang sebagian kiai ulama yang masya Allah ilmunya luar biasa, bahrul fahamah, tapi berani memusyrikan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Kan ada ya? Ada. Nah ini tugasnya Wali Songo untuk menuju Indonesia Jaya. Ingat, ini catatan Abuya Mama Gufron. Lalu kalau ada orang yang bertanya, perjuangan Wali Songo Indonesia itu akidahnya apa? Bahkan sampai ada yang mengkantor, oh akidahnya itu Wahabi, itu Syiah. Nah biasanya kan kalau orang yang gembar-gembar Wahabi, kalau orang yang gembar-gembar Syiah, biasanya dirinya sendiri, dia sendiri yang gembar-gembar seperti itu, sebenarnya akidahnya begitu. Dikuatkan oleh Abuya Mama Gufron, sunnah wal jamaah adalah akidah kita, gitu ya. Peranan sunnah wal jamaah, akidah yang dipegang oleh pejuang Wali Songo untuk melawan kebatilan yang mengatasnamakan agama. Oh, kalau kata Abuya gimana? Politik agama, lawan kebatilan yang mengatasnamakan agama ini. Ya, ini catatan, barangkali ada
netizen yang sedang rame-rame di situ, yang masuk di Laskar, yang ada di struktur PWI. Ingat, sampai kapanpun kebatilan yang mengatasnamakan agama akan kita lawan dan kita luruskan. Mudah-mudahan Allah sadarkan. Kalau gak sadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke. Ingat, walaupun namanya pejuang Wali Songo, tapi PWI ini juga merangkul seluruh Bhinneka dengan segala perbedaannya. Walaupun agamanya berbeda, rasnya berbeda, sukunya yang berbeda, karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di rap yang terakhir yang ditulis oleh Abu Yama Magufron, jagalah Pancasila merah putih. Nah, ini kadang-kadang ada orang, emangnya Pancasila ada yang mau nyolong, emangnya merah putih ada yang mau nyolong. Ini bahasa sederhana orang-orang yang dangkal. Pancasila ini ideologi bangsa. Dari dulu sampai dini hari masih banyak orang-orang yang ingin menghilangkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa di sini harus menjaga Pancasila dan merah putih? Ingat, merah putih ini adalah simbol perjuangan tumpah darah dan kekuatan yang sungguh-sungguh, diibaratkan tulang yang putih. Ini kok ada orang yang mengatakan Indonesia dimerdekakan oleh Ba'alawi. Ada juga, oh itu yang merancang lambang Pancasila itu dari Habib Ba'alawi. Salah. Sultan Hamid Al-Qadri ini bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Kalau kita lihat dari manuskrip yang tercatat, Sultan Hamid ini, beliau Al-Qadri ini adalah Al-Hasani Al-Idrisi, bukan Alawi. Makanya jangan pernah dibohongin ya, untuk para pemirsa yang belum tahu. Begitu. Karena Pancasila adalah lambang negara yang suci. Nah, ini sudah dikupas di dalam kitab Al-Basit tentang Pancasila. Gitu ya. Dengan gerakan perjuangan Wali Songo atau yang disingkat dengan PWI, tetap komandonya ada di ulama. Tuh, kita cek ya. Kita cek kemarin Abuya mengatakan bahwa ulama juga ada intelijennya, ulama juga ada jenderalnya, ada prajuritnya. Cikal bakalnya TNI itu tidak lepas dari peranan pesantren. Ini sejarah nyata dari para santri yang dikomando oleh para ulama. Makanya tetap satu komando dengan ulama. Tapi ini bukan imam besar ya, karena istilah imam besar itu bagi para ulama tidak ada. Para ulama itu lebih tawadu. Bahkan kemarin beliau Abu yang mengatakan, contoh estafet Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dulunya dua thariqah yang berbeda kemudian disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini adalah simbol di mana perjuangan ulama Nusantara di bawah naungan daripada ulama-ulama thariqah. Nih sejarah sebelum geger Cilegon, kenapa ada perlawanan di Banten, perang Caringin, kemudian perang yang ada di Lebak sampai geger Cilegon. Siapa yang memberikan komando kalau bukan ulama Nusantara dari ahli thariqah? Karena Syekh Abdul Karim pada waktu itu beliau pulang dulu dari Makkah, beliau berjalan menyampaikan ke santri-santri dan ke jamaah-jamaah berbagai daerah yang ada di Banten untuk bangkit melawan pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu. Karena ada orang yang bertanya, loh Syekh Abdul Karim kan gak ikut perang. Memang betul, tapi beliau memberikan komando ketika sesaat lagi terjadi perang. Beliau dipanggil oleh Syekh Khatib Sambas karena mau mendapat amanah estafet untuk meneruskan TKN. Makanya beliau akhirnya sudah memberikan wasiat kepada murid-muridnya yang ada di Banten. Kemudian beliau kembali ke Makkah karena gurunya Syekh Khatib Sambas sebentar lagi mau sedo. Beliau yang diberikan amanah. Makanya benar dalam catatan Utsman bin Yahya, ketika melihat pergerakan komandonya dari ulama-ulama thariqah, keweden, ketir-ketir, takut kebongkar.
Akhirnya dia bernegosiasi dengan Snok, mengirimlah surat kepada pemerintah Belanda mengatakan bahwa ulama Thariqah yang mau memberontak katanya adalah orang-orang yang sesat, laisat bisawab, gak ada benernya katanya, bal yaulu amrus, bahkan berpotensi merusak agama dan bangsa, kata dia Utsman bin Yahya. Walaupun dipatahkan oleh Mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda, tetap kekeh ulama-ulama Nusantara tetap satu komando pada waktu itu. Nah itu makanya tercatat di dalam lagunya Abu Yamama Ghufron.